Di video ini saya akan review dan ceritakan apa yang saya rasakan setelah saya pakai double shock kurang lebih selama 1 minggu di Yamaha Lexi. Mari kita bahas semuanya. Saya mulai dari review shock yang saya gunakan. Shock yang saya gunakan itu adalah Kitaku Racing. Dan tampilan kotaknya itu seperti ini ya. Di sini tertempel tipe shock yaitu tipe AA1 untuk Yamaha Aerox dengan panjang 290 mm. Dan di sisi kotaknya itu hanya ada logo Kitaku Racing seperti ini ya. Dan langsung saja kita buka kotaknya dan lihat apa saja yang kita dapatkan. Oke, di sini kita mendapatkan 2 buah stiker Kitaku dan 1 buah gantungan kunci yang berbahan karet seperti ini. Oh, dan ini kita sepertinya mendapatkan kunci untuk setelan preloadnya ya, berupa besi bulatan panjang seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini sudah terlihat kita mendapatkan sepasang shock berwarna merah ya. Dan di sini sudah tidak terdapat apa-apa lagi di dalam boxnya. Nah, ini dia shock KTC Kitaku-nya. Shock Kitaku ini mempunyai 3 pilihan warna, yaitu merah, abu-abu, dan kuning. Tadinya saya ingin warna grey atau abu-abu, namun saya kesulitan menjumpai seller yang menjual warna grey. Jadi saya memilih warna merah seperti ini saja. Oke, untuk detail shocknya itu seperti ini ya. Memiliki per yang besar, lebih besar dari shock standarnya. Dan di bagian atas ini ada setelan untuk preloadnya. Sedangkan di bagian bawah sini ada setelan ribbonnya. Jika diputar ke kanan, ribbonnya akan semakin keras. Ribbonnya sendiri ada 11 klik ya. Jadi bisa kalian atur sesuai dengan kemauan kalian sendiri. Nah, di tengah-tengah sini ada terdapat logo Kitakunya. Logonya sendiri berwarna putih. Dan di atas sini juga terdapat logo KTC Kitaku. Dan jika diperhatikan dari dekat seperti ini, ada logo KTC Racing dan KTC Kitaku saling bertumpuk ya. Lalu bos bagian atas ini lubangnya untuk ukuran baut 12 ya, sesuai dengan baut yang ada di Yamaha Lexi. Dan di bagian sini ada baut, ini bukan untuk setelan ya, ini baut pengisian oli di shock ini. Pada setelan preloadnya ini ada baut kuncian, dan kalian bisa gunakan obeng min kecil untuk memutar bautnya ini. Jika kalian ingin mengatur preloadnya, kalian bisa gunakan tools yang sudah disediakan. Caranya itu seperti ini ya, tinggal diputar saja ke kanan atau ke kiri, sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan untuk setelan ribbonnya juga ada kunciannya ya, menggunakan mur kunci L seperti ini. Oke, untuk detailnya hanya seperti itu saja. Dan untuk panjang shocknya itu sama seperti yang tertulis di kotaknya, yaitu 290 mm. Jika panjang shock ori Lexi itu 305 mm, berarti lebih pendek sekitar 1,5 cm dari shock bawaan Lexinya. Sekarang kita coba bandingkan langsung dengan shock bawaan Lexi. Oke, di sini sudah ada shock original dari Yamaha Lexi 125 dan shock KTC Kitaku.
Nah, untuk panjangnya di sini kita coba sejajarkan. Perhatikan lubang baut di atas sini sudah sejajar. Di sini terlihat sok KTC Kitaku lebih pendek dari sok bawaan Lexi 125. Dan secara tampilan sok KTC Kitaku ini memiliki ulir per yang lebih besar dan ulir per yang lebih renggang. Nah, setelah 1 minggu upgrade double shock, yang saya rasakan motor jadi lebih stabil. Manuver di tikungan juga jadi lebih pede. Tidak ada gejala geol-geol seperti saat saya masih menggunakan single shock. Untuk penggunaan solo riding di dalam kota, shock ini sangat recommended dan tidak ada masalah sama sekali. Namun masalah sebenarnya timbul ketika saya gunakan saat touring dan juga saat berboncengan melewati jalan bergelombang. Contoh kasus ketika berboncengan, saat saya melewati polisi tidur ataupun sambungan aspal dalam kecepatan lumayan tinggi, shock ini seringkali mengalami jeduk atau bottoming. Padahal preload dan ribonnya sudah saya sesuaikan dengan bobot rider dan penumpang, yang jika ditotal bobot rider dan penumpang sekitar 120 kg saja. Dan untuk saat berboncengan, setelan preload saya set di 15 putaran dan ribonnya 5 putaran. Jika setelannya di atas itu, maka bantingan shock jadi terasa keras dan pinggang terasa sakit. Dan jika setelan di bawah dari angka yang saya sebutkan tadi, maka shock akan mengalami jeduk yang terus-menerus ketika melewati jalan yang tidak rata. Analisa saya mengapa hal ini terjadi? Ya karena jarak main shock atau travel shock lebih pendek dari standar pabrikan, sehingga shock mengalami gejala bottoming atau yang bisa kita sebut dengan jeduk. Mungkin karakter shock ini tidak cocok untuk kebutuhan saya yang sering berboncengan dan sering melewati jalan yang tidak mulus. Akhir dari solusi permasalahan ini, saya akan mengganti shocknya kembali. Dan shock KTC Kitaku ini akan saya ganti menggunakan shock standar Yamaha Aerox. Kenapa nggak yang tabung sekalian? Karena saya suka model yang simple tanpa tabung. Ya meskipun jika dilihat shock standar Aerox ini seperti kurus. Oke, langsung saja saya pasang shock standar Aerox ini. Nah, shocknya sudah terpasang nih. Barusan juga sudah saya tes jalan dengan 2 skenario. Skenario pertama yaitu solo riding. Masih tetap stabil dan nyaman saat melewati jalan yang tidak rata. Lalu skenario kedua, ketika saya berboncengan dan melewati jalan yang tidak rata ataupun polisi tidur. Sungguh shock ini di luar dugaan saya. Nyaman dan tidak jeduk untuk skenario yang kedua ini. Untuk kalian yang ingin Lexinya di-upgrade menjadi double shock, saya rekomendasikan shock ini. Budgetnya lebih murah dan performa shock standar ini yang saya rasa cukup. Dan untuk panjang shocknya ini hampir sama dengan shock standar Yamaha Lexi. Hanya saja lebih tinggi sedikit sekitar setengah cm, yang mana itu nggak terasa nambah tinggi sama sekali. Secara look atau tampilan, shock Aerox standar ini memang tidak masuk ke selera semua orang. Namun saya lebih mementingkan fungsional ketimbang tampilan yang menarik. Semua ini opini pribadi saya. Apa yang saya rasakan belum tentu sama dengan apa yang kalian rasakan. Jika menurut saya nyaman, belum tentu juga menurut kalian nyaman. Sekian dulu video kali ini. Like video ini jika bermanfaat. Dan bila ada pertanyaan ataupun saran, silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Dan terima kasih telah menonton.